Pemirsa, Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN bertemu dengan Menhan Amerika Serikat, Tiongkok dan sejumlah negara lain di Laos. Pertemuan ini membahas sikap Beijing yang makin konfrontatif di Laut Cina Selatan yang bersinggungan dengan sejumlah negara di Asia Tenggara. Berikut laporan Virginia Gunawan dari VOA. Di tengah meningkatnya sengketa maritim di kawasan Asia Pasifik, Menteri Pertahanan negara anggota ASEAN bersama dengan AS, Tiongkok, Jepang, Australia, dan Rusia bertemu di Laos. Selain sengketa maritim, pertemuan juga membahas perang Rusia-Ukraina, konflik di Timur Tengah, dan ketegangan di Semenanjung Korea. Dalam pertemuan ini, Menhan Tiongkok menolak ajakan bilateral dengan AS. AS menyebut kesempatan ini penting untuk memberikan optik bagi kawasan terkait hubungan militer kedua negara. Now, I regret that the PRC chose not to meet here. The PRC's decision is a setback for the whole region. As I've said consistently, the right time to meet is any time. Awal tahun 2024, Menhan AS dan Tiongkok sempat bertemu dan menekankan pentingnya keterbukaan komunikasi militer antara kedua negara meski tak sepakat dalam isu Taiwan. Menurut data ASEAN, Tiongkok adalah mitra dagang terbesar negara ASEAN selama 15 tahun berturut-turut. Secara ekonomi, pengaruh Tiongkok di kawasan memang sangat luas. Tapi dalam kerjasama militer, AS kerap dipandang sebagai mitra terpercaya oleh negara di kawasan Asia Tenggara. Ini tercermin lewat tingginya angka latihan militer gabungan dengan AS dibanding negara lain di luar kawasan. Sekutu terdekat AS di kawasan yang sering bersengketa dengan Tiongkok adalah Filipina, di mana insiden terkini menunjukkan kapal penjaga pantai Tiongkok menembakkan meriam air ke kapal Filipina. Tiongkok membantah tuduhan tersebut dan menyalahkan Filipina atas tabrakan tersebut. China is a real and serious threat to the Philippines, and the Philippines understands that the United States is its true economic and security partner of choice. Namun pengamat lain mengingatkan, di dalam kawasan sendiri ada banyak konflik domestik dan dinamika intraregional yang harus dihadapi negara di kawasan, seperti konflik di Kamboja yang bersinggungan dengan Vietnam dan Thailand. I think there are certain parties that believe that security concerns is China, should be China, only China. But then there is an elephant in the room. Regional countries have certain security concern that are closer to homes. Posisi AS di kawasan masih akan terus dicermati pengamat, terutama mengikuti transisi pemerintahan dari pemerintahan Joe Biden ke Presiden terpilih Donald Trump. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, sempat ditunda, wacana mobil wajib bayar masuk kota New York akan diimplementasikan Januari 2025 mendatang. Tarifnya dikurangi dari rencana awal demi kurangi macet dan perbaikan transportasi umum. Berikut laporan Randy Wijaksana dari VOA. New York berencana akan mulai tarif tol masuk kawasan Manhattan mulai awal 2025. Rencana ini seharusnya dilakukan pada akhir Juni 2024, namun mendadak ditunda oleh Gubernur New York. Seperti niat awalnya, pengenaan tarif tol masuk kota ini juga untuk mendanai transportasi umum kota New York. We have found a path to fund the MTA, reduce congestion, and keep millions of dollars in the pockets of our commuters. It was $15 before, and now it is $9. That is a 40% reduction. Pemerintah yakini tarif tol ini kelak akan bisa biayai hutang senilai $15 miliar untuk revitalisasi kereta bawah tanah subway dan bus di kota apel besar. This lower toll will still allow us to accomplish all, and I mean all, of the goals of congestion pricing. New modern signals, the long-awaited 2nd Avenue subway, new electric buses, elevators. Pengenaan tarif tol juga dipercaya akan membantu kurangi kemacetan New York City yang dinilai parah. Nah, dari arah sana masuk ke sini itu adalah pintu masuk
penyeberangan dari kota Queens ke kawasan Manhattan yang pada bulan Januari nanti, kalau tidak ada halangan, akan dikenakan para pengendaranya sekitar Rp140.000 per sekali masuk. Tujuannya adalah untuk membatasi mobil yang masuk sekaligus agar membuat para pengendara mobil ini pindah ke moda transportasi umum yang rencananya juga infrastrukturnya akan terus diperbaiki. Sekitar 900.000 mobil masuk ke Manhattan setiap harinya. Wacana tarif ini tentu mendapat respon kontra dari para pekerja yang andalkan mobil untuk ke kota. Everything in New York is extremely expensive at this point, and adding another fee is just digging into our pockets. In New York City, we have everyone who works really hard, and it's unfair to the working class and to the middle class. Sementara para pengguna moda transportasi umum sambut baik wacana ini demi perbaikan infrastruktur transportasi publik yang juga banyak dikeluhkan. Well, I'm all in favor because we need to improve our subway system, bring it up to date, and also bring traffic under control and reduce pollution. It's the way to go. That's the future. Indeks kemacetan tahunan tahun 2024 sebut kota New York adalah kota termacet di Amerika Serikat. Studi oleh Inrix Inc. sebut kemacetan ini bawa nilai kerugian hingga $9,1 miliar. Dari kota New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.